Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, para siswa kelas 12 MAP, kita akan membahas pembahasan nikah. Padahal pembahasan nikah ini ada di semester pertama ya. Tetapi karena ada permintaan maka kami bahas di sini tapi ringkas ya. Karena ini bukan materinya ya, materinya sebelum mid semester sebenarnya untuk pembahasan ini ya. Jadi kami ringkas saja, percepat. Pertama, definisi nikah. Ta'rif nikah. An-nikah lughatan ad-dhamm wal jam'u tadakhul. Nikah secara bahasa adalah menggabungkan, mengumpulkan dan saling memasukkan ya. Ad-dhamm wal jam'u wa tadakhul. Tadakhul saling memasukkan. Diambil dari kata tanah ka hatil asjar. Pohon-pohon itu saling nikah. Pohon-pohon itu menikah. Maksudnya apa? Idzan dhamma ba'du ila ba'din. Apabila sebagiannya bergabung dengan yang lain. Ya, itu definisi secara bahasa. Wasyara'an secara syariat, aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullin min zawjaini bil akhar. Secara syariat nikah adalah akad yang membolehkan pasangan itu bersenggama ya. Akad yang membolehkan pasangan suami istri itu bersenggama ya. Alal wajhil masyru' sesuai jalan yang disyariatkan. Itulah nikah secara syariat. Jadi akad yang membolehkan pasangan suami istri itu bersenggama. Adapun dalilnya adillatu masyru'iyatin nikah, adillatu masyru'iyatin nikah. Dalil disyariatkannya nikah adalah Alkitab, Al-Quran, Sunnah wal Ijma' dan Ijma'. Dalilnya firman Allah banyak ayat, diantaranya adalah fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu wa wahidatan aw malakat aymanukum. Surat An-Nisa ayat 3 ya. Ini dalil dalam Al-Quran. Kemudian dan masih banyak dalil-dalilnya ya. Dalil-dalil lainnya masih banyak. Kemudian dalil dari hadis Nabi juga banyak. Di antaranya hadis yang terkenal dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wa ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Fa inna ghudul basar wa ahsanul farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu ya, memberi nafkah, maka adalah dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanul farj, dan lebih menjaga kemaluan. Famalam yasir fali bisawm. Barang siapa tidak mampu maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena ia adalah seperti menjadi tirai atau tameng baginya ya. Jadi obat baginya. Itu dalil dari hadis Nabi ya. Dalil dari hadis Nabi. Adapun ajma'al muslimuna ala masyru'iyatun nikah. Para umat Islam itu sepakat bahwa nikah itu disyariatkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu dalil tentang menikah. Kemudian al-masalah al-thana hikmah disyariatkannya nikah. Hikmah pertama ya, hikmah disyariatkannya nikah satu, i'faful furuj, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan itu hikmah disyariatkannya nikah supaya kemaluan ini terjaga ya. Kemaluan ini terjaga maka disyariatkanlah nikah ya. Yang kedua, husul sakan wal uns baina zaujain. Jadi munculnya ketenangan di antara dua dan ketentraman di antara suami istri. Jadi hikmah nikah itu adalah supaya muncul ketenangan dan ketentraman di pasangan suami istri ya. Itu hikmah yang kedua. Firman Allah, "Wa man ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah." Ya, ini hikmah yang kedua itu. Supaya untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman ya. Hikmah ketiga, hifdzul ansab wa tarabutul qarabah wal arham ba'du ba'd. Menjaga nasab dan hubungan kekerabatan dan hubungan rahim ya. Jadi hikmah ketiga adalah hikmah ketiga menjaga nasab dan hubungan kekerabatan. Hikmah yang keempat, baqaun nasal ahyal basyari. Supaya untuk menjaga keturunan manusia, untuk melanggengkan atau untuk
menjadikan keturunan manusia tetap eksis. Jadi supaya manusia itu tetap turun temurun ya. Maka disyaratkanlah nikah ya. Wa taktsiri adatil muslimin, dan untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Li ghadhatil kuffar bihim, supaya orang kafir itu marah ya. Nah, wa linasyri dinillah, untuk menyebarkan agama Allah. Al-hifadz 'ala al-akhlaq min al-hubut wa tarti. Hikmah kelima, menjaga akhlak dari kemerosotan, menjaga akhlak dari dekadensi moral. Jadi menjaga akhlak dari dekadensi moral. Al-hifadz 'ala al-akhlaq min al-hubut wa tarti. Ya, itu hikmah yang kelima. Kemudian masalah ketiga, hukum nikah. Hukum nikah ini berbeda-beda ya. Hukum nikah itu yakhtalifu hukum nikah min syakhsin ila akhar. Hukumnya berbeda-beda. Satu, awalan yakunu wajiban idza kana asy-syakhsu yaghfu 'ala nafsihi min al-wuqu' fi zina. Hukum nikah pertama itu wajib. Wajib apabila seorang takut terjerumus ke dalam zina ya. Ini hukum yang pertama. Idza kana asy-syakhsu yaghfu 'ala nafsihi fil wuqu'i min az-zina. Min al-wuqu' fi zina. Itu wajib, hukumnya pertama adalah wajib. Yang kedua, manduban masunan, sunnah. Hukum yang kedua itu tsaniyan manduban masunan, sunnah. Idza kana syakhsu dza syahwa wa yamliku munatan nikah, apabila seorang itu memiliki syahwat dan bisa membiayai nikah, wala yakhafu 'ala nafsihi zina, tapi tidak takut terjerumus ke dalam zina, maka ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, yakunu makruh. Idza kana syakhsu ghairu muhtajin ilaih, jika seorang itu tidak butuh kepada nikah, tidak membutuhkan nikah, maka hukumnya makruh. Ini hukum ketiga ya. Nah, kemudian bagaimana memilih pasangan suami istri, memilih pasangan atau memilih istri? Di sini ikhtiar zaujah wa muqawwim itu dzalik. Bagaimana syariat menganjurkan untuk memilih istri? Di sini dijelaskan wa yusannu nikahul mar'ah dzatad din. Disunahkan menikah perempuan yang beragama, dzatad din, yang agamanya baik, wal afaf, menjaga kehormatannya. Nah, itu ya. Itu seperti wala satib wal hasab wal jamal ya. Jadi disunahkan memilih perempuan yang yang beragama baik dan menjaga kehormatannya. Pada hukumnya asalnya itu memilih wanita yang baik, keturunannya baik dan dia cantik ya. Ini tapi yang paling utama itu memilih yang agamanya baik dan dia perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya ya. Kemudian masalah keempat, akamul khitbah, hukum melamar. Di antara hukum melamar adalah al-khitbah ya idza raba fi zawaj bi imra'atin mu'ayyanah. Khitbah adalah menunjukkan keinginan menikah dengan perempuan tertentu. Bahasa di sini melamar gitu ya. Wa ya'lamu waliya bidzalik, dan memberitahukan walinya tentang hal tersebut. Ini di antara wa min akamil khitbah wa adabiyah, di antara hukum khitbah, di antara hukum melamar dan adabnya adalah satu, tahrimu khitbatul muslim al khitbati akhihi alladhi ujiba li talabi. Haram seorang muslim melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Jadi apabila seorang perempuan telah dilamar oleh orang lain, maka haram melamar perempuan tersebut. Ya, ada orang telah melamar perempuan, maka orang lain haram melamar perempuan tersebut. Nah, ini dari sabda Nabi, la yaktubu rajulun ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki itu melamar di atas lamaran saudaranya. Hatta yankiha aw yatruk, sampai laki-laki tersebut telah menikah atau meninggalkan perempuan tersebut. Dua, ya harum tasrih bi khitbatil mu'tadal bain. Haram melamar terang-terangan perempuan yang menjalani iddah karena tolak bain. Haram melamar secara terang-terangan perempuan yang menjalani iddah secara tolak bain. Jadi misalkan ucapan aku melamarmu, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau ta'rid dibolehkan. Fayajuzu lahu ta'rid, maka kalau ta'rid menyindir itu boleh. Jadi melamar secara halus, melamar secara halus, jadi tidak terang-terangan. Kalau terang-terangan seperti mengucapkan aku melamarmu, tapi kalau ta'rid itu maksudnya seperti
kamu apa suka menjadi janda? Ya, apakah kamu tidak ingin menikah? Masih banyak yang suka denganmu lah. Misalkan itu termasuk contoh melamar dengan ungkapan sindiran. Ya, itu ya seperti itu ya. Itu diantara hukum dan adab-adab melamar ya, hukum dan adab-adab melamar ya. Dan ini kita bahas semua ya. Kemudian ada lagi al-khitbah mujarradu wa'din bizawaj. Lamaran itu hanya sekedar janji pernikahan ya. Wa ibtirrahba fihi, menunjukkan keseriusan untuk menikah. Walaysa zawajan, dan lamaran itu bukan menikah, hanya janji untuk menikah. Ya, itu seperti itu ya. Ya, kemudian masalah kelima, hukum nazar ilal maktubah, hukum melihat perempuan yang akan dilamar. Man arada yaktuba imra'atan yushru lahu wa yusannu lahu an-nazaru ila ma yadharu minha adatan. Barang siapa yang hendak melamar perempuan, disyariatkan dan disunahkan baginya melihat apa yang tampak dari perempuan tersebut secara zahir. Ya. Kawajiha seperti wajahnya, wa kafaiha kedua telapak kaki, kedua telapak tangannya, wa qadamaiha dan kedua telapak kakinya. Itu disyariatkan disunahkan melihat perempuan tersebut. Jadi disunahkan melihat perempuan tersebut. Itu ya, itu seperti itu. Hukumnya disunahkan ya. Dalilnya ini hadis riwayat Hasan bin Sa'ad ya, dan hadis Abu Hurairah ya. Ini antum bisa dilihat di terjemahannya ya. Ini tentang hukum melihat perempuan yang akan dilamar ya. Karena kita ini juga diringkas karena ini sebenarnya materi ini sudah selesai ya. Kemudian masalah ke-6, syurutun nikah wa arkanuhu, syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya lah, ini yang penting ya ini ya. Syurutun nikah, syarat-syarat nikah. 1, ta'yinu kullin min az-zawjain, menentukan masing-masing dari pasangan suami istri. Menentukan pasangan suami istri. Jadi menentukan perempuan atau menentukan dari pasangan suami istri. Contohnya, fala yasihu aktu nikah ala wahdatin la yu'inuha. Maka tidak sah melakukan akad nikah dengan seorang perempuan yang tidak ditentukan siapa perempuan tersebut. Kaqauli zawwajtuka binti. Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku. Nah, inilah yang dimaksud ta'yinun nikah, menentukan pasangan suami istri. Harus ditentukan dinikahkan sama siapa ya. Itu seperti itu ya. Ingkana law aktsar min wahidah, jika laki-laki tersebut memiliki lebih dari satu anak perempuan. Ya itu ya. Itulah syarat yang pertama. Yang kedua, ridho kullin min zawji bil akhar. Masing-masing dari pasangan itu rela, ridho ya. Fala yasihu nikah al-ikram, maka tidak sah menikah dengan paksaan ya. Sehingga harus masing-masing ridho atau saling menyukai ya. Seperti itu. 3, al-wilayah fi nikah. Harus ada perwalian dalam nikah. Harus ada pewali dalam pernikahan. Fala yuqadu al-mar'a illa fala yaqitu al-mar'a illa waliyuha. Maka tidak boleh mengakad perempuan kecuali walinya. Jadi yang mengakad, yang menjadi wali nikah itu wali tersebut. Jadi harus ada walinya. Tidak boleh tidak ada wali. Dan ini sabda Nabi, la yahil la nikaha illa bi wali, yang tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Wa yustaratu fil wali, syarat wali adalah syarat seorang wali nikah rajulan seorang laki-laki balighan balik, akilan berakal, qurran merdeka, adlan adil, walau zahir walau zahir. Itu syarat dari nikah yang pertama. Yang ketiga, yang keempat, syahadah ala nikah, harus ada saksinya. Jadi ketika menikah harus ada saksinya. Fal yasihu ila bi syahidi adil muslimain. Maka tidak sah nikah kecuali dengan saksian dua orang yang adil, dua orang muslim yang adil. Jadi harus dua orang muslim yang adil ya. Balighaini balik, adlain adil, walau zahir walaupun zahir. Secara zahirnya ya. Jadi syarat nikah yang keempat adalah ada saksi dalam pernikahan. Yang kelima, walau zawjaini minal mawani allati tamna'u min zawaj. Masing-masing pasangan dari suami istri itu tidak memiliki penghalang yang menghalangi pernikahan. Min nasabin baik nasab atau sababin atau sabab.
karodhain seperti susuan, musyahara perpesanan, waqtilafuddin dan perbedaan agama. Wa dzalika min asbab. Ayakuna ahaduma muharraman muhriman bihajjin. Seperti salat bila salah satu keduanya itu muhrim sedang ihram untuk haji atau umrah. Jadi syarat nikah ya. Syarat nikah ada 5. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah itu 1 al-aqidain. 2 pasangan yang melakukan akad, yaitu az-zauj wa zaujah. Suami dan istri. Jadi calon suami dan calon istri itu rukun pertama ya. Rukun pertama adalah adanya 2 pasangan yang melakukan akad, yaitu calon suami dan calon istri ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua al-ijab, mengucapkan ijab, yaitu al-lafzu shadir minal wali, lafaz atau ucapan yang dikeluarkan dari wali nikah, aw man yaqumu maqamahu, atau yang mewakili wali tersebut, wakil ya. Bila zinkahin atau zuwaj, dengan lafaz menikahkan atau mengawinkan. Jadi harus ada ijab. Ijab itu diucapkan misalkan aku menikahkanmu dengan putriku. Nah, ini namanya wali. Baik yang mengucapkan itu, ini namanya ijab ya. Baik yang mengucapkan ijab ini wali, itu ayah dari perempuan itu sendiri, atau wakil dari ayah tersebut. Misalkan si ayah mewakilkannya kepada KUA, kantor urusan agama, atau penghulu kamu. Maka penghulu itu dianggap sebagai wakil dari wali yang asli. Ini ijab ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah qabul. Qabul itu menerima. Allah shadir min zauj, lafaz ucapan yang keluar dari suami. Aw man yaqumu maqamu, atau yang mewakili suami dengan lafaz qabiltu, aku menerima. Aw raditu hadza zawaj, atau aku rela dengan pernikahan ini. Jadi ada pasangan suami istri, ada ijab dan ada qabul. Ini rukun nikah. Dan apabila tidak ada rukun maka nikahnya tidak sah. Wala budda min taqaddumil ijab al qabul. Dan ijab itu harus didahului sebelum qabul. Jadi ijab dulu baru qabul ya. Jadi ijab dulu baru qabul ya. Ada ijab ada qabul, tapi ijab lebih dulu dari qabul. Inilah pembahasan tentang nikah ya. Insyaallah kalau ada waktu akan dilanjut lagi ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.